Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman SMA UAS, perkenalkan saya Krisina Agnisora, peserta lomba debat bahasa Indonesia dari SMA AN 1 Mojo. Yang terhormat para moderator, dewan juri serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Saya berdiri di sini mewakili suara yang percaya bahwa untuk membangun masa depan yang gemilang, kita harus berpihak pada fondasi yang kokoh. Atas dasar itulah, dengan penuh keyakinan, saya mendukung penuh mosi yang kita debatkan hari ini, yakni dewan ini telah lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Dewan juri yang terhormat, argumen yang saya berlandaskan pada 3 pilar utama. Yang pertama adalah landasan konstitusional, yang kedua adalah pembentukan karakter, dan yang ketiga kesetaraan akses pendidikan. Dewan juri yang terhormat, yang pertama dari segi landasan konstitusional, mari kita merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 3 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas Pasal 3. Kedua landasan ini, hukum tertinggi menekankan bahwa tujuan pendidikan nasional bukan hanya mencerdaskan tetapi juga membangun manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dewan juri yang terhormat, model pendidikan klasik dengan inti nilai-nilai disiplin, penghormatan kepada guru dan transmisi pengetahuan yang terstruktur telah terbukti selama berabad-abad sebagai instrumen terbaik untuk menanamkan nilai-nilai luhur tersebut. Dalam model klasik, guru tidak hanya bertindak sebagai pengajar, tetapi juga sebagai penasihat dan teladan. Hal ini Dewan juri yang terhormat selaras dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, Ingat Sosong Tulodo. Di depan memberi teladan, fokus pada pembentukan akhlak dan karakter. Inilah yang justru sering terabaikan dalam model progresif yang kerap terjebak pada euforia kebebasan berekspresi tanpa batasan yang jelas. Dewan juri yang terhormat, yang kedua, dari aspek pembentukan karakter dari kedalaman ilmu dunia maya dan era disrupsi teknologi telah membuat generasi kita kenyang informasi tetapi lapar akan kebijaksanaan. Mereka mampu mengakses segala hal dengan cepat, tetapi kehilangan kemampuan untuk menyelami satu hal secara mendalam. Model progresif dengan segala klaimnya tentang kreativitas seringkali merupakan satu hal kreativitas yang sesungguhnya lahir dari penguasaan disiplin ilmu yang kuat. Dewan juri yang terhormat, model klasiklah yang membekali siswa dengan fondasi ini melalui kurikulum yang sistematis, terstruktur, dan menekankan pada latihan serta kedisiplinan intelektual. Inilah Dewan juri yang terhormat, bekal paling berharga untuk menghadapi perubahan zaman apapun. Bahkan jika teknologi berkembang sedemikian cepat, siswa yang kuat, fondasi keilmuannya tidak akan mudah goyah. Yang ketiga, dan ini yang paling kuat krusial adalah aspek kesetaraan dan keadilan. Yang ketiga, Dewan juri yang terhormat, ini paling krusial adalah aspek kesetaraan dan keadilan. Model pendidikan progresif dengan segala kebutuhan akan proyek, akses teknologi tinggi, dan guru yang super kreatif adalah model yang etis. Model ini sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur dan kualitas guru yang mungkin hanya ada di kota-kota besar. Bagaimana dengan sekolah di daerah terpencil, di pedesaan, atau wilayah perbatasan? Apakah mereka harus tertinggal karena tidak mampu menerapkan project-based learning yang canggih? Dewan juri yang terhormat, model klasik dengan struktur yang jelas, buku teks yang bersandar, dan metode pembelajaran yang langsung justru lebih demokratis. Model ini dapat diterapkan dengan standar mutu yang relatif sama di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, kita memastikan bahwa setiap anak bangsa terlepas dari latar belakang sosial ekonominya mendapatkan fondasi itu dan karakter yang sama kuatnya. Inilah wujud nyata dari amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan merata dan pastinya berkeadilan. Dewan juri yang terhormat, selain itu, mari kita belajar dari sejarah tokoh-tokoh besar bangsa seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan Ki Hajar Dewantara selalu ditempa dengan sistem pendidikan klasik yang menekankan pada disiplin, penguasaan bahasa, dan pembentukan karakter. Dari sanalah Dewan juri yang terhormat lahir pemimpin yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan berintegritas tinggi.
Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, atas dasar kesetiaan pada konstitusi, komitmen untuk membangun karakter bangsa dan semangat keadilan untuk semua anak Indonesia, saya menegaskan bahwa model pendidikan klasik adalah pilihan yang lebih bijaksana, lebih adil, dan lebih bertanggung jawab untuk masa depan pendidikan menengah kita. Pepatah mengatakan jika akar suatu pohon yang kuat, maka badai sebesar apapun tidak akan merobohkannya. Begitu pula dengan pendidikan klasik, selama fondasi yang kita tanamkan kokoh, maka generasi Indonesia akan siap menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Sekian dari saya, Christina Agmisora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.